Halo teman-teman, jadi kenapa sih tidak banyak sekali teman-teman yang tidak suka terhadap keris kamardikan? Jadi menurut saya sih keris kamardikan itu juga bagus dan itu wajib. Kalau kita penyuka keris, penyuka tosan aji, itu wajib untuk dimiliki. Karena apa? Yang dinamakan regenerasi terhadap tosan aji itu ya kita harus menciptakan, kita harus membuat baru ya. Jadi jangan yang sepuh saja seperti itu. Nah, kali ini saya punya keris kamardikan yang menurut saya itu materialnya itu sangat bagus sekali, teman-teman. Jadi apa namanya, kalau kita melihat dari gradasi warnanya itu udah mirip sama keris tua ya, teman-teman. Tapi ini keris kamardikan. Kalau punya keris kamardikan seperti ini kan kita seneng ya menyimpannya seperti itu. Jadi pusaka sengkelat ini itu pusaka kamardikan. Kalau kita zoom, kita lihat ya warna besinya. Ini teman-teman. Ini kalau kita menentukan sepuh berpatokan pada gradasi warna besi hitam, putih, kelawunya itu ya lewat, teman-teman, salah ya. Nah ini aja mengeluarkan gradasi warna. Di sini ada hitam, di sini ada abu-abu, lalu pamornya putih. Kalau teman-teman apa namanya, kalau teman-teman menentukan sepuh berpatokan pada ini akan salah ya. Jadi aspek untuk menentukan tua itu banyak sekali ya, banyak sekali. Jadi kalau berpatokan pada ini saja, ini tadi salah, teman-teman ya. Ini adalah pusaka sengkelat milik saya. Mungkin teman-teman kalau pengen nanti bisa datang ke galeri ya. Jadi keris sengkelat itu lot 13. Lalu kalau kita melihat dari segi rincian ya, segi rincian itu terkesan jangkep ya. Di sini ada skar kacang, ada tikel alis, ada pejetan, kemudian ada sogokannya ya. Sogokannya itu ada depan ya, ada di depan. Kenapa saya bilang depan? Karena ini bagian gandhi ini tuh masuk daerah depan, bagian sini itu belakang ya. Ini depan, ini belakang ya. Jadi ada dua, atau biasa kita menyebutnya dengan sogokan rangkap seperti itu. Lalu kalau kita melihat dari belakangnya sogokan, kalau kita raba seperti ini terkesan cekung, teman-teman, terkesan cekung. Lah disinilah yang dinamakan serawean. Ini serawean, batasnya dari sini, ini habis itu dari sini, ini batasnya. Lah ini nyekong ke sini, ini namanya serawean. Kemudian kita tarik lagi ke belakang ya, kita tarik ke belakang. Di sini terdapat greneng ya. Greneng ini adanya di bagian gonjol, biasanya ada juga di bagian bilah, di bagian sini ya ada juga. Tapi kalau pada kebanyakan keris itu memang ada di bagian gonjol, tergantung era kerisnya di mana. Misal Banten itu juga kebanyakan ada di bagian bilahnya, PB juga kadang ada. Jadi kalau kita balik bagian depan tadi ya, bagian gandek sini, ini terdapat gandek ya, ada gandek ini, gandek. Jadi gandek. Nah, gandek kalau seperti ini tuh bukan gandek polos. Kalau gandek polos itu tidak ada skar kacang atau kembang kacang. Ini yang bentuknya seperti telalai gajah, inilah yang dinamakan skar kacang atau kembang kacang. Kalau kita ke bawahnya, di sini ada jalen ini. Ini jalennya. Ini jalen. Kemudian ke bawahnya lagi di sini juga ada lambe gajah ya. Jadi lot 13, kemudian rinciannya yang sudah saya sebutkan ini tadi. Bagian sorsoran ya, sorsoran itu segini, dari ini sampai bawah ini bagian sorsoran seperti itu, teman-teman. Dan bolak-baliknya juga sama ya. Ini lot 13 dengan rincian seperti ini ya. Lambe gajahnya 1 itu sengkelat. Kalau ini lambe gajahnya 2, nanti bisa jadi itu akan jadi keris parung sari. Nanti kalau sogokannya ini enggak ada, bisa jadi keris korowelang. Oke, sekian mungkin pesan yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya lebih update lagi mengenai YouTube Gria Pusaka ya, teman-teman. Ini masih pemanasan saja. Terima kasih, salam budaya, rahayu.